mencari sesuatu, mencari apa yang bisa kita buat dan apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Jangan kita menunggu, menunggu dan menunggu. Halo saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Pagi-pagi yang perlu kita lakukan adalah semangat hidup tetap kita bangun untuk berjuang ke depannya. Apa langkah-langkah yang kita lakukan hari ini agar kita terfokus pada satu tujuan dan cita-cita kita agar tercapai ke depannya. Jangan kita malas-malasan, ya. Bangun ketika pagi itu yang pertama kita lakukan itu kita harus sholat terlebih dahulu, ya, subuh. Karena ketika kita subuh berdoa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun permintaan kita, di mana kita berusaha ke depannya, ya, bagaimana kita berikhtiar. Jangan patah semangat untuk hidup, karena hidup adalah bersemangat, bukan semangat patah di dalam hidup untuk mencapainya dan untuk meraihnya, ya. Karena yang bisa, yang satu-satunya membantu kita di sini adalah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dengan harapan kita juga tidak putus asa untuk berusaha, ya. Usaha itu sangat penting dilakukan. Dapat atau tidaknya, tercapai atau tidaknya, itu kita serahkan kepada yang Maha Kuasa hasilnya. Namun usaha kita, ikhtiar kita jangan sampai terputus. Tetap semangat, setiap pagi semangat. Umur tidak memandang kita untuk beraktivitas, untuk bercita-cita tinggi. Gantungkanlah cita-cita Anda setinggi langitnya, tapi kita rendahkan hati kita serendah rumput di bumi. Bukan arti merendahkan diri, rendahkan hati. Artinya merendahkan hati di sini tidak bersikap sombong, tidak bersikap angkuh, dan tidak seolah-olah kita lah yang hebat di dunia ini. Bukan itu maksudnya. Jadi kita merendahkan hati itu dalam mencapai tujuan yang lebih besar, dalam mencapai tujuan yang lebih sangat kita harapkan dan kita dambakan. Kita pasti bisa untuk melakukan itu, ya. Orang bisa, ya kenapa kita tidak bisa? Memang di dalam ilmu psikologi kita tidak ada seperti itu, menunjukkan kemampuan diri kita. Di dalam arti kata kita bukan menyombongkan diri, bukan arti kita wah bisa mendahului Tuhan, bukan itu maksudnya. Kita bisa dengan izinnya, dengan ikut sertanya beliau, dan merestui apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai. Itu saudaraku, ya. Semangat adalah kunci utama untuk kesuksesan. Karena sukses itu berulang kali saya katakan ada tingkat-tingkatnya, ya. Ada yang sukses setengah, yang sukses paling rendah gitu kan, kemudian sukses sedang, kemudian lebih sukses. Nah, itu yang mengukurnya itu tergantung dengan kita sukses di bidang apa dan di segi apa kita itu mencapai cita-cita kita. Apakah di segi finansial, di segi harta benda, di segi prestasi kerja, di segi ilmu pengetahuan atau pendidikan yang tinggi. Bisa saja, tidak semua orang sukses itu semuanya dapat, ya. Mungkin dia kaya raya, banyak harta dan banyak semua yang apa yang dimilikinya itu ada, duit juga banyak. Tapi belum tentu di segi yang lain dia meraih, mencapai. Ada orang sukses di segi pendidikannya lebih tinggi, ya, tapi kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana saja. Itu sukses artinya di bidang pendidikan, ya. Karena orang yang berpendidikan itu kadang-kadang tidak membutuhkan, ya, tidak peduli dengan kata orang apakah dia hidupnya itu wah pendidikan tinggi tapi hidupnya biasa-biasa aja. Itu tidak peduli. Memang betul saudaraku bahwa kita hidup ini butuh uang dan materi, tapi kan dia mengerti kehidupan itu bukanlah segala-galanya uang, dan kehidupan itu bukanlah segala-galanya faktor harta benda yang menentukan, ya. Jadi itu saudaraku, untuk kita sadari
Untuk sukses itu banyak sekali, tergantung dengan kita lagi. Terutama untuk anak muda, pagi-pagi itu harus semangat, kuat, bergerak. Begitu sudah subuh, sudah sholat subuh, lalu berusaha mencari sesuatu, mencari apa yang bisa kita buat dan apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, setelah Anda bangun dan sholat subuh, bertebarlah Anda di muka bumi ini untuk mencari rezeki yang ridho, yang halal bagi Anda. Jangan kita menunggu dan menunggu, diam dan diam, karena waktu itu berjalan. Ya. Kita yang ketinggalan kalau kita pasif, kalau kita tidak bergerak, tidak berbuat sama sekali. Nah itu saudaraku, ingat, waktu itu selalu bergerak. Yang memanage waktu itu adalah kita sendiri. Yang mengatur waktu itu adalah kita sendiri, bukan waktu yang mengatur kita. Itu yang perlu dicamkan di dalam hidup. Barangkali itu ya motivasi dari saya untuk pagi ini. Tetap semangat, dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.